Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul manan, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul mu'jizati wal bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi turja safa'atuhu yawma siham wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'u ulumi wal hikam. Amma ba'd. Fadilatul qiram wal mukhtaramatun jami'ati man jalisa fi hadhihi majlisatil qiram bi jam'iyatu Ihya'ul Ulumuddin Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sekalian yang semuanya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat wal afiyah di tengah pandemi yang katanya sampai dengan bulan ini belum juga ada tanda-tanda hilangnya pandemi tersebut dari bumi yang kita cintai ini. Dan alhamdulillah atas kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kita mampu mensyukurinya, senantiasa istiqomah dalam rangka untuk menunaikan rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan terbesar kita tentunya semoga apa yang kita tunaikan sampai dengan sore hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabatnya, dan insyaallah kita termasuk daripada sekelompok umat beliau yang nanti akan Allah kumpulkan dalam golongannya orang-orang yang akan mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ikhwanu wa ikhwati kullukum rahimakumullah. Tadi telah disampaikan oleh beliau Ustadz Catur bahwa mengawali kegiatan kajian rutin setiap hari Rabu sore yang pada beberapa bulannya ataupun bahkan sudah menginjak umur 1 tahun kita tidak bisa bertatap muka, akan tetapi kita coba untuk sore hari ini melanjutkan kegiatan secara tatap muka, walaupun ada memang sebagian dari saudara dan saudari kita yang masih menjaga diri untuk tidak berkumpul, dan ini pun perlu kita maklumi. Yang tiada lain tentu doa kita, mudah-mudahan saudara dan saudari kita pun yang biasanya ikut di dalam kajian rutin dulu sebelum pandemi,
sekarang belum bisa menghadirinya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan pahala yang sama. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridul 'abdu aw safara kana kutiba lahu ya'malu muqiman sahihan." Seorang hamba, sesungguhnya seorang hamba, berarti kita manusia, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit ataupun bepergian, sakit ataupun bepergian, termasuk barangkali di dalam hadis ini juga disampaikan orang yang menghindari agar tidak terkena penyakit. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutiba lahu, kana kutiba lahu ya'malu muqiman sahihan. Maka dia akan tetap mendapat, dicatat tentang amalan yang senantiasa. Jadi dalam kalimah ini Rasulullah SAW memakai kalimat ya'malu, isim mudhari. Maknanya punya satu khirah, punya satu semangat bahwa amalan tersebut merupakan amalan yang senantiasa akan ditunaikannya setiap diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika ini sudah punya azam, ingin senantiasa hadir di dalam majelis taklim ini. Barangkali dulu yang secara rutin kita nggak pernah absen, maka ketika suatu saat terkena hal-hal secara syariah, kita ini tidak bisa datang lagi ke sini, karena kalau dikaitkan dengan saat ini sedang adanya pandemi COVID, maka insya Allah mereka yang senantiasa istiqomah datang walaupun di saat ini ataupun beberapa bulan yang lalu gak bisa hadir, gak bisa lagi kita tunaikan kajian ini, maka insya Allah secara nilai pahala Allah masih akan mencatatkan pahala untuk kita semuanya. Mudah-mudahan ini pun akan kita dapatkan. Amin Allahumma amin. Ikhwanu wa ikhwati kulluhum rahimakumullah. Di kajian sore hari ini tadi telah disampaikan oleh beliau, kita akan membahas tentang tarhibul Ramadan. Tarhib, jadi ada beberapa kata yang hampir mirip. Tarhib, tarhib, tarhib. Ada tarhib, ada tarhib, ada tarhib. Jadi ada yang pakai ha, ada yang pakai ha, ada yang pakai ghin. Kalau dalam penulisan bahasa Indonesia ini biasanya baik ha maupun ha ditulis sama. Ditulis sama dengan huruf ha. Beda kalau ho, ini biasanya tulisannya kh. Sedikit perlu kita jelaskan secara etimologi tentang arti daripada tarhib. Kalau tarhib Ramadan, maka yang pasti ini haknya ini menggunakan hak. Tarhib bukan tarhib pakai hak, bukan, ataupun tarhib pakai ghin juga bukan, tapi tarhib rohaba
yarhabu rahbun. Ini kalau fi'il mudhari' yang pertama, ataupun merujuk pada akar kata rahaba rahaba yurhibu tarhiban. Rahaba ini maknanya luas, keluasan. Rahbun keluasan, dari kata rahaba luas. Adapun tarhib ini jelas diambil dari akar kata rahaba ada tasdidnya, yurhibu tarhiban. Ini maknanya sukarela, kelapangan, keluasan hati, yang menandai bahwa orang yang mempunyai tarhib, umpamanya tarhibun Ramadan, ini berarti orang yang akan menyambut datangnya Ramadan dengan penuh sukarela, dengan penuh sukarela, semangat membara dalam jiwanya untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan baik. Makanya ada pernyataan umpamanya, saya ingin mentarhib Ramadan. Berarti maknanya saya akan berbuat semaksimal dan seoptimal mungkin dalam rangka ketika saya berjumpa dengan bulan Ramadan. Makanya sering ada kata-kata marhaban. Marhaban ini berarti menyambut, selamat datang. Sehingga banyak tulisan-tulisan tertempel, baik itu di pohon-pohon ataupun di perkantoran-perkantoran, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ini tentu nggak heran, beda sedikit biar nggak salah paham nanti dengan salah mengucapkan. Adapun targhib, targhib ini kalau memakai hak, ini maknanya apa? Mengancam, ancaman. Rohaba sama rohaba, yarhabu rohbun, maknanya ancaman, penteror. Makanya irhaban ini maknanya teror, irhabi teroris. Jadi kalau ada terjemahnya irhabi teroris, irhaban teror. Jadi kalau tarhib yang pakai hak, ini artinya ancaman. Ancaman. Makanya ada kitab khusus namanya tarhib wa tarhib. Kalau tarhib yang pakai hin, ini maknanya motivasi. Motivasi, tapi beda nanti ketika disambungkan dengan kalimat di depannya. Nah, ini perlu ya, karena bahasa Arab ini kadang-kadang beda pengucapan, beda panjang. Ini bisa menyebabkan artinya terbalik 100 derajat. Kalau tarhib tadi ya, penyambutan dengan sukarela, tarhib ancaman. Tarhib Ramadan, orang yang mengancam dengan adanya datang bulan Ramadan. Tarhib ini maknanya motivasi ataupun dorongan. Tapi kalau tarhib ini digandeng dengan kalimat di depannya dengan kalimat sambung, isim mausul umpamanya dengan kata fi, targhibu fi, berarti maknanya mencintai. Targhibu fi Ramadan, saya mencintai bulan Ramadan. Tapi kalau disambung dengan isim mausul min, ini berarti targhibu min Ramadan, saya membenci Ramadan. Saya membenci Ramadan, cuman beda kata sambung di depannya fi dengan min. Maka inilah perlu sedikit kita klarifikasi biar kita tidak salah dalam mengucapkannya. Karena salah mengucapkannya walaupun hampir mirip, tarhib dengan tarhib kan hampir mirip, cuman
artinya beda. Maka yang akan kita kaji di kesempatan sore hari ini adalah tarhibun Ramadan. Kita akan menyambut bulan Ramadan ini yang akan datang ini dengan sukarela, dengan ikhlas, dengan keluasan hati, sehingga melakukan beberapa planning ataupun rencana demi untuk mengisi bulan Ramadan ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalamnya. Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arif, bahkan beliau pernah menyampaikan tentang apa yang dilakukan oleh para sahabat kaitannya dengan bulan Ramadan. Wa kanu yad'una Allah sittata ashhuri ayyab lughum sahra Ramadan. Kata beliau, para sahabat ini biasanya berdoa 6 bulan sebelumnya. Mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menjumpai bulan Ramadan. Ini ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Kalau kita biasanya begitu masuk bulan Rajab, saudara-saudara kita kemudian berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ini walaupun secara teks sanad hadis lemah, tapi karena ini bentuknya doa, ya gak masalah ketika kita mengamalkannya. Para sahabat pun demikian doanya, Allahumma barikhna fi Ramadan. Bahkan diucapkan oleh mereka, mereka memohon kepada Allah agar bisa datang, bisa hadir, bisa menjumpai bulan Ramadan. Berdoa bahkan 6 bulan sebelumnya. 6 bulan sebelumnya. Wa yad'una Allah sittata ashhuri. Kemudian 6 bulan berikutnya mereka berdoa. Apa doanya? Ayyuqabbalahu anhum, agar amalan yang telah mereka kerjakan di bulan Ramadan ini kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bukan merupakan hal yang asing sesungguhnya ketika kemudian kita dan sebagian yang lainnya menghadapi bulan Ramadan ini, kemudian mengadakan kajian-kajian kaitannya dengan bagaimana cara kita menyambut bulan Ramadan. Kenapa sih kok kita perlu sambut bulan Ramadan ini? Kalau kita merujuk yang mungkin pernah mengecam pendidikan formal, ini dulu saya masih ingat sekali ada pelajaran manajemen. Ada pelajaran manajemen. Ini menurut keterangan seorang ahli manajemen namanya Henry Fayol. Prinsip manajemen itu ada 4 POAK, dulu saya hafal POAK. Planning, organizing, actuating, dan controlling. Ramadan pun demikian, sebenarnya demikian. Seorang ingin mendapatkan kesuksesan, ketika Allah beri kesempatan kepada kita berjumpa bulan Ramadan, maka kita tidak akan lepas dari keempat kegiatan ini. Planning, kita merencanakan sesuatu dengan niat secara ikhlas nantinya akan mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Kemudian organizing, kita mengorganisasi bagaimana kita mengatur waktu nanti ketika kita sudah berada di bulan Ramadan. Oh, ini habis sahur saya punya kesempatan waktu segini, saya akan gunakan untuk apa? Oh, nanti setelah ba'da maghrib habis berbuka puasa, saya punya waktu sedikit, saya gunakan untuk apa? Menjelang sahur saya bangun lebih awal, saya akan gunakan untuk apa? Ba'da subuh punya waktu sedikit sebelum kita aktivitas, saya gunakan untuk apa?
Ini kita mengorganising, mengatur terhadap waktu yang akan kita dapatkan nanti ketika kita berada di bulan Ramadan. Baru kemudian actuating, action, kita lakukan tindakan nyata setelah nanti kita berada di bulan Ramadan. Maka menjadi aneh sebenarnya ketika kemudian jauh-jauh hari sebelum datangnya Ramadan, kita senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma balighna fi Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Akan tetapi ketika ternyata sudah sampai di bulan Ramadan, kita ini justru gak bisa berbuat apa-apa. Justru sibuk dengan kepentingan dunianya. Sementara harapan terbesar kita akan mendapatkan kesuksesan di bulan Ramadan, keluar menjadi orang yang takwa, keluar menjadi orang-orang yang sudah dihapus dosanya oleh Allah, ini tidak akan didapatkan di bulan Ramadan tersebut. Lalu apa gunanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita disampaikan ke bulan Ramadan? Maka orang yang sudah mempersiapkan diri jauh hari sebelum datangnya bulan Ramadan, ini sudah barang tentu dia sudah mempersiapkan dirinya bagaimana nanti akan mengatur waktu di bulan Ramadan yang akan datang demi untuk bertakarub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tujuan akhir nanti di Ramadan kita menjadi orang yang bertakwa, yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan kita dapatkan. Maka kemudian kita controlling. Bagaimana controlling ini dilaksanakan setelah keluar dari Ramadan? Apa yang membekas dalam diri kita setelah kita lewati bulan Ramadan? Apakah ibadah kita masih biasa? Apakah ibadah kita sudah meningkat? Ataupun justru sebaliknya, justru kita menjadi orang yang lemah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka itu perlu adakan pengontrolan diri. Kita nggak usah sibuk mengontrol orang lain. Kita nggak usah sibuk mengontrol tentang ibadah orang lain setelah Ramadan, tapi kontrol diri kita sendiri. Bagaimana kondisi diri kita setelah kita keluar dari bulan Ramadan nanti? Makanya inilah ikhwan wa akhwat rahimakumullah, pentingnya kita melakukan satu tarhib, perencanaan dalam rangka untuk menyambut bulan Ramadan. Apa sih keistimewaan yang ada di bulan Ramadan? Maka kalau kita merujuk kepada apa yang difirmankan oleh Allah yang semua tentu sudah hafal, kutiba alaikumus syiyam. Di situ kutiba alaikumus syiyam. Kenapa Allah enggak memakai kalimat kataballahu alaikum, tapi kutiba pakainya past tense. Al-ismu lam yusamma fa'iluh. Isim yang enggak disebut fa'ilnya. Ini menandakan suatu hal yang sangat penting dan ketat untuk dilakukannya. Makanya Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih tentunya, karena di bulan Ramadan ini baik di siang maupun di malam harinya semuanya merupakan satu sarana, wasilah, waktu yang bisa menyebabkan Allah mengampuni dosa setiap kita. Di malam harinya Rasul menyampaikan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu lahu ma taqaddama min dambi. Siang harinya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu lahu ma taqaddama min dambi. Dan ini perlu sedikit kita kaji tentang kalimah ini. Ghufirallahu lahu, ghufira lahu. Ini enggak pakai ghufirallah nih, karena sudah menggunakan kalimat mabni majhul. Jadi kalau kalimat pakai Allah berarti yaghfirallahu. Tapi ini karena menggunakan mabni majhul, ini makanya Allahnya ini enggak disebutkan. Langsung ghufiralahu ma taqaddama min dambi. Ghufira yang akan memberikan maaf Allah. Ghufira kan Allah enggak sebutkan, ya karena ini kalimatnya kalimat mabni majhul.
Makanya kadang-kadang kita ini menjadi salah persepsi, menjadi salah pengertian ketika kita mengartikan bahasa Arab, gak mengetahui tentang ilmu tata bahasa Arab. Makanya mohon maaf, gak heran kalau ada sebagian dari saudara kita yang mungkin belum meneliti secara tekstual dari apa yang ditulis oleh ulama, ini kemudian sudah menyalahkannya. Karena kadang-kadang dilihat dari dohir kalimat itu, tidak dilihat secara makna, secara mendalam, melihat dari kaidah bahasa Arab yang digunakan dalam aturan kita mengartikan bahasa Arab tersebut. Umpamanya sedikit saya sampaikan, tu'dha bihil hawaid. Ini kan tu'dha bihil hawaid. Tu'dha akan dikabulkan bihi oleh Nabi Muhammad apa al hawaid, segala hajat kita. Ini kalau kita artikan secara bahasa lagaran, ini ya justru kalimat syirik memang. Nabi Muhammad bisa mengabulkan segala hajat. Yang bisa mengabulkan Allah. Tapi enggak melihat tentang kalimat yang digunakan oleh orang yang menulisnya. Tu'dha bihil hawaid, tu'dha niki kalimat mabni majhul. Artinya isim ini enggak disebutkan fa'ilnya. Fa'ilnya siapa? Allah. Ya'dallah artinya ya'dallahu, ya'dallahu bihi hawaid. Allah akan mengabulkan segala permintaan permohonan hambanya dengan sarana apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini makanya ikhwan wa ikhwatu rahimakumullah, kita jangan kemudian bersegera menilai sesuatu bahwa itu gak benar, bahwa itu sesat, bahwa itu mengandung kesyirikan, bahwa itu kafir. Ini kata-kata yang sangat berbahaya. Saya ulangi lagi, garis bawahi, ini kata-kata yang sangat berbahaya. Andaikan kemudian kita mengatakan kepada saudara kita, kamu orang kafir, kamu ahlil bid'ah umpamanya, kemudian ternyata orang yang kita katakan menurut pandangan Allah tidak demikian, maka apa yang dikatakan oleh kita akan dikembalikan oleh Allah kepada kita. Akan Allah kembalikan perkataan orang yang demikian kepada dirinya. Dan tidak ada untungnya sama sekali andaikan memang benar. Umpamanya apa yang kita katakan kepada saudaranya bahwa dia adalah orang kafir, bahwa dia adalah ahlul bid'ah, ternyata benar, maka tidak ada tawaran baik datang dari Allah maupun Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya kafir, barang siapa yang mengadakan kepada saudaranya ahlil bid'ah, kemudian benar dia kafir dan ahlil bid'ah, maka dia akan diampuni dosanya. Enggak ada. Justru bahayanya lebih besar daripada manfaat yang akan didapatinya. Paling Nabi menyampaikan kalau memang benar, ya memang pantas dia dikatakan sebagai orang kafir dan dia juga dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Tapi bagi pelakunya yang mengatakan gak ada imbalan apa-apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau salah, ya Allah, akibatnya, dampaknya besar bagi dirinya. Makanya Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab Irsyadul Ibad, beliau membahas beberapa pernyataan yang menyebabkan orang menjadi dikafirkan oleh Allah sementara dirinya masih merasa beriman. Ini yang paling berbahaya nih. Setan ini paling senang ketika kemudian manusia ini melakukan satu perbuatan yang notabene perbuatan itu adalah perbuatan dosa, tapi kemudian dia menganggap itu bukan perbuatan dosa. Maka ini adalah sasaran empuk setan. Kalau ada orang bermaksiat, setan belum puas.
Kalau ada orang berbuat dosa, setan belum puas, karena bisa saja suatu ketika orang ini bertobat kepada Allah, diampuni dosanya, diampuni kesalahannya, diampuni atas perbuatan kemaksiatannya. Setan melongo, tidak dapat apa-apa. Tapi kalau ada orang berbuat salah, nggak merasa salah, maka ini makanan empuk setan. Sehingga sampai kapanpun juga orang ini tidak akan pernah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menganggap apa yang dikatakan adalah hal yang benar. Maka hati-hati. Termasuk kalau kita merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufiralahu, Allah akan ampuni kepadanya ma taqaddama. Ma ini kita coba kaji secara ilmu bahasa. Ma ini adalah merupakan isim mausul yadullu ala amiyah, yang menunjukkan sifatnya ini umum. Jadi kalau ma taqaddama min dambi, maka dari apa saja yang menyebabkan dia dulu terkena dosa dari Allah, ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada klarifikasi baik dosa besar maupun dosa kecil. Karena ini beda loh, beda kalau dalam beberapa pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kaitannya akan diampuni, ghufirallahu lahu ma taqaddama min dambi, ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Ada juga kadang-kadang cuman ucapan yaghfirullahu dunubahu ma taqaddama, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ini ada penafsiran dari ulama, ini yang diampuni dosa kecil. Tapi kalau di sini ada kalimat ma di depannya, isim mausul ini menunjukkan satu dalil, satu arti, satu makna, bahwa apapun bentuk perbuatan yang menyebabkan kita dosa, ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita menghidupkan malam harinya ataupun berpuasa di siang harinya. Yang sudah barang tentu kita pandai menjaga sesuatu yang bisa merusak terhadap nilai fadilah dan pahala dari amal yang kita kerjakan nanti di bulan Ramadan. Maka saking pentingnya, saking besarnya manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan nanti, maka sudah barang tentu kita mempersiapkan diri kita sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Kita melakukan planning, perencanaan, kita tata hati kita, kita konsentrasikan, kita azamkan dalam hati kita, kita akan mengisi bulan Ramadan nanti benar-benar dengan melakukan sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwan wa ikhwati rahimakumullah, untuk lebih meyakinkan kita lagi, walaupun kita sudah yakin, tapi untuk lebih meyakinkan lagi terhadap kita tentang kemuliaan yang akan didapatkan oleh seorang yang mampu berbuat banyak, beramal baik di bulan Ramadan nanti, sebagaimana pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui mimpi seorang sahabat namanya Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah ini pernah bermimpi berkaitan dengan kemuliaan orang yang bersemangat beribadah di bulan Ramadan. Talha bin Ubaidillah ini salah satu 10 sahabat Nabi yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga. Ada berapa? 10. Ada yang hafal? 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi. Dalam hadis yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf, disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi, ada 10 sahabat yang sudah mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang 4 Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab,
Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kemudian Tolhah ini disampaikan disebut oleh Nabi setelah Ali. Wa Talhah fil jannah. Wa Zubair bin Awam fil jannah. Wa Abdurrahman bin Auf fil jannah. Wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Wa Sa'id bin Sa'id menantunya Umar bin Khattab, istrinya Fatimah binti Umar ibnul Khattab radhiyallahu, ini pun jamin surga. Dan yang terakhir Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Salah satunya Tolhah bin Ubaidillah. Ini pernah bermimpi. Di dalam hadis Nabi SAW, ini kalau runtutan hadisnya, ini sahih hadisnya, bahwa beliau ini pernah menyaksikan anna rajulaini min bani qadima ala Rasulillah SAW. Beliau pernah menyaksikan ada 2 laki-laki dari suku Bali yang datang menghadap Nabi SAW. Wa kana islamuhuma jami'an. Kemudian keduanya masuk Islam secara bersama-sama. Keduanya masuk Islam secara bersama-sama. Fastushida fakana ahaduhuma asaddu ijtihadan minal akhari fa khazal mujtahidu minhuma. Fastushida. Yang satunya ini dari 2 orang ini, yang satu ini orang yang paling senang jihad. Jadi hidupnya ini didermakan untuk jihad dalam rangka membela agamanya Allah. Sampai dengan suatu ketika orang ini syahid di medan perang. Thumma makasal akharu ba'dahu sanatan thumma tuwfiya. Adapun yang satu masih diberi hidup oleh Allah, kesempatan hidup selama 1 tahun sepeninggal temannya tadi yang mati syahid, kemudian wafat. Berarti satunya meninggal 1 tahun setelah temannya ini syahid di medan perang. Qala Talhah, kemudian Talhah berkata, fara'aitu fil manami baina ana 'inda babil jannah. Saya bermimpi seakan-akan saya ini sedang berdiri di pintu surga. Ya, Talhah ini sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Maka mimpinya pun mimpi di dalam surga. Ada yang pernah bermimpi di surga? Paling mimpinya kiamat, mimpinya dikejar-kejar setan. Ini kalau orang sudah mimpi di surga, berarti insya Allah ini ada jaminan secara garis besar dia termasuk ahli surga. Talhah ini karena ahli surga bermimpi berdiri di pintu surga. Kemudian kata beliau, idza ana bihima, tiba-tiba kedua laki-laki ini berada di sebelahnya, di hadapannya Talhah bin Ubaidillah. Jadi laki-laki sudah meninggal dunia semuanya. Yang satu syahid, yang satu meninggal dunia tidak syahid. Cuman dia meninggal dunia 1 tahun setelah temannya yang pertama ini syahid. Kemudian Talhah bermimpi seakan-akan beliau ini berdiri di pintu surga dan melihat kedua orang ini. Melihat kedua orang ini. Fa kharaja kharijun minal jannati fa adina lilladzi tuwaffiyal akhiru minhuma. Kemudian yang membuat heran, sahabat Talhah bin Ubaidillah ini, kok malaikat keluar dari surga kemudian memanggil 2 orang tadi, yang dipanggil justru orang yang meninggal terakhir yang bukan syahid, dipanggil terlebih dahulu untuk masuk ke dalam surga. Dalam pikiran Talhah, kok yang dipanggil dulu justru orang yang tidak syahid. Orang yang tidak syahid, orang yang mati syahid kok dipanggil belakangan. Setelah tadi temannya yang enggak mati syahid dipanggil terlebih dahulu untuk masuk ke dalam surga. Padahal kita tahu jaminan orang yang syahid, pertama, ghufira lahu fi awali daf'atin.
diampuni dosanya sejak awal dicabut ruhnya. Dalam satu riwayat sejak awal tetesan darah pertama. Kemudian akan dilihatkan tempat duduknya di surga. Kemudian akan dihindarkan dari yang namanya azab ataupun pertanyaan kubur. Akan dihindarkan dari hiruk pikuknya nanti di mahsyar. Akan dipakaikan satu mahkota, yang satu mahkotanya ketika kemudian dijual, ini lebih masih sisa ketika digunakan untuk menjual, membeli dunia dan isinya. Satu mahkota yang dipakai oleh orang yang sakit ini lebih baik daripada dunia dan isinya. Kemudian ini wa yuwajjahu ala sanataini wa sab'ina min hurun ain, akan didampingi oleh 70 bidadari yang langsung Allah ciptakan di surga. Wa yusaffi'u fi wa yufsafi'u, dan dia akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada siapa? Fi sab'ina min aqaribihim, kepada 70 kerabatnya. Ini orang yang sakit. Ini orang yang sakit. Kok aneh? Orang yang mati sakit, orang yang mati sakit mendapat kemuliaan yang luar biasa dari Allah, kok dilihat oleh Talha di surga. Justru yang dipanggil pertama bukan orang yang sakit, padahal keduanya masuk Islam sama, masuk Islam bareng, cuman meninggalnya beda. Yang satu meninggal karena jihad, yang satu meninggal 1 tahun berikutnya. Kok yang disuruh masuk dulu orang yang tidak mati sakit? Kemudian kata Talha, fa asbaha Talhaku yukhdisu bihin nas fa'ujibu lidzalika fa balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya akan teruskan aja, saya langsung sampaikan artinya. Kemudian setelah mimpi, setelah bangun di subuh harinya, bila cerita kepada teman-temannya tentang mimpi tadi malam, teman-temannya menjadi takjub dan heran. Aduh, heran ya, kok bisa ya? Justru yang sakit ini yang dipanggil belakangan, justru yang gak sakit yang dipanggil duluan. Maka setelah beberapa waktu kemudian, berita ini menyebar hingga sampai ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah Rasulullah mendengar, beliau kemudian memanggil Talhah dan beberapa sahabatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa qad makasa hada ba'dahu sanatun?" Apakah sebenarnya yang menjadikan heran kepada kalian, bukankah orang yang kedua tadi yang dipanggil pertama masuk ke dalam surga, dia masih hidup 1 tahun setelah orang yang meninggal dalam sakit? Bala, iya ya Rasulullah. Qala, maka kemudian Rasulullah meneruskan pernyataannya, qala wa adraka Ramadan, bukankah dia juga telah mendapati bulan Ramadan? Fasoma, dia berpuasa, wasola, dia solat, kada wa kada, yang begini-begini, min sajatin, dengan memperbanyak sujud, fisanati, di dalam 1 tahun tersebut. Qalu bala, iya ya Rasulullah. Inilah Nabi SAW menyampaikan kenapa yang pertama tadi, yang dipanggil pertama orang yang tidak sakit, justru dipersilahkan pertama masuk ke dalam surga. Kata Nabi, karena dia meninggal 1 tahun berikutnya, berarti dia menjumpai bulan Ramadan. Ini kata Nabi, bukankah dia menjumpai bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa, kemudian melakukan sholat, melakukan ibadah kayak gini, kayak gitu, dan berapa banyak sujud yang telah dilakukan selama 1 tahun tersebut. Inilah yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Perbedaan dia dengan dirinya, kata Nabi, ini bagaikan langit dan bumi. Maka inilah satu pernyataan yang sahih dari Nabi SAW, bahwa ada orang-orang
yang ketika bersemangat nanti dalam rangka untuk menghadapi bulan Ramadan dengan baik, merencanakan dengan baik, kita sambut dengan sukarela, sehingga ketika kita benar-benar Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan ini, kemudian kita bersemangat dalam melakukan berbagai macam aktivitas ibadah, insya Allah kita pun akan mulia sebagaimana mulianya orang yang mati syahid. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wa ikhwati rahimakumullah, sudah selayaknya bagi kita sebagai kaum muslimin, sebagai hamba Allah yang senantiasa mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang kita kerjakan. Karena kalau kita beramal salih, la tatri aku bilat amrodat, belum ada jaminan apakah amal saleh yang kita tunaikan ini diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita berbuat salah, berbuat jahat, wa huwa indallahil mahfudhah, maka di hadapan Allah sudah ada catatannya. Maka sudah barang tentu kenikmatan terbesar yang akan kita dapatkan nanti ketika Allah mengampuni dosa kita, Allah terima tobat kita, sehingga Allah menurunkan rahmatnya kita. Dan ini semuanya bisa kita dapatkan wasilah kita bersemangat dalam rangka untuk menunaikan rangkaian ibadah nanti di bulan Ramadan, ketika Allah beri kesempatan kepada kita berada di bulan Ramadan yang akan datang. Maka dari itu sekiranya tentunya ini masih jauh dari kesempurnaan dalam kajian tarhib Ramadan ini, tidak lain yang mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita dengar, apa yang telah kita ketahui tentang kemuliaan Ramadan ini benar-benar akan memacu semangat kita, akan mengazamkan di dalam hati kita akan melakukan hal yang terbaik nanti ketika kita berada di bulan Ramadan. Dengan harapan tentunya setelah keluar nanti dari Ramadan, kita termasuk orang yang sudah mendapat jaminan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang besar maupun yang kecil. Dan tentunya tidak lupa kita nanti tentunya akan mengkontrol, mengecek terhadap kondisi diri kita, bagaimana setelah keluar dari bulan Ramadan, apa yang kita dapatkan, apa yang kita rasakan di dalam diri kita masing-masing. Harapan kita tentu, dan saya pribadi mohon juga kepada para jamaah sekalian, janganlah nanti di bulan Ramadan ini kita disuguhkan dengan pembahasan-pembahasan yang tidak bermanfaat tentang khilafiyah-khilafiyah yang terjadi di dalam bulan Ramadan. Udah, kita nggak usah sibuk mikirin yang demikian. Biar mereka yang kemudian sholat 23 rakaat, biar mereka yang sholat 11 rakaat, biar mereka yang pakai tarhim, biar mereka yang nggak pakai tarhim, udah semuanya adalah merupakan niat dari mereka. Kita berkhusnudon, mereka niat dalam rangka untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Justru kita kalau sibuk dengan yang demikian, hati kita akan senantiasa cemas, kita tidak akan khusyuk, kita tidak akan berfokus dalam rangka untuk mengisi bulan Ramadan nanti dengan baik. Untuk itu mari kita tata hati kita, hindarkan diri kita, hindarkan hati kita dari berbagai macam penyakit hati yang akan bisa menggerogoti terhadap amal kebaikan kita ini, termasuk hilangkan sifat-sifat suudon, sifat-sifat suudon terhadap saudara-saudara muslim kita sesama kaum muslimin yang beramal di bulan Ramadan. Dan di awal-awal tentunya kita tahu, dan ini pun sering menjadi bahasan juga, tentang adanya orang yang melakukan acara unggah-unggahan, memberikan makanan, membagikan ponggol, membagikan bubur dan sebagainya kepada tetangganya, biar itu hal yang baik. Anggap saja dia ini dalam rangka untuk mempererat hubungan silaturahim kepada tetangganya. Karena kalau dosa dengan Allah kita cukup beristighfar, tapi dosa dengan sesama ini bisa melalui sarana yang demikian. Coba kalau kita didatangi oleh saudara kita yang barangkali kita nggak suka, datang membawa makanan walaupun nggak enak, kita seakan-akan punya satu perasaan terhormat dari kedatangan saudara kita. Makanya Rasulullah sendiri ketika awal datang di Madinah, salah satu pernyataan beliau, it'amut ta'am, berilah makanan.
Ternyata makanan ini bisa menjadi wasilah sarana untuk mempererat hubungan silaturahim, membuat jarak antara kita dengan tetangga kita ini enggak ada jarak yang menyebabkan Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Allah tidak akan mengampuni dosa kita karena kita masih ada rasa permusuhan di antara sesama kita. Maka udahlah, biarlah mereka yang mau melaksanakannya demikian monggo, yang tidak monggo. Sesuatu yang hajat istighad ini sifatnya enggak mengikat. Bagi yang melaksanakan istighadnya monggo, bagi yang tidak melaksanakan monggo. Yang melaksanakan enggak usah mencaci maki yang tidak melaksanakan. Yang tidak melaksanakan pun jangan mencaci maki orang yang melaksanakan. Doakan dengan doa yang indah. Ya Allah, andaikan amalan yang saudara saya ini lakukan Kau ridho, maka berilah pahala yang besar kepada saudara saya tersebut. Tapi apabila ternyata amalan yang saudara saya ini Kau tidak ridho, merupakan amalan yang salah, mudah-mudahan Kau ampuni dosanya dan berikanlah kekuatan agar bisa menghindarkan dari amalan-amalan tersebut di masa yang akan datang. Ini adalah pernyataan yang baik kita sesama umat muslim, daripada kemudian kita menunjuk, menyalahkan, menyesatkan, bahkan mencaci maki terhadap pelaku amalan-amalan tersebut. Inilah sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tadi belum sempurna, banyak sekali sebetulnya yang perlu kita kaji di Tarhibun Ramadan ini, karena memang harusnya perlu kajian khusus 1 hari penuh. Di mana-mana pun demikian, mulai dari pagi sampai menjelang zuhur istirahat, pada zuhur mulai lagi, bahkan sampai waktu asar. Ini untuk kaji tentang Tarhib Ramadan. Tapi tentunya nanti akan disampaikan pula oleh yang lainnya, yang mudah-mudahan ini bisa panjenengan pegang, bisa panjenengan perhatikan, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang akan sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam melewati bulan Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Barangkali ada waktu untuk tanya jawab atau sudah cukup? Ya, sudah cukup waktunya. Apanya? Oh, JJ. Nah, moga sebelum kita tutup kajian kita bersama-sama dulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas anjuran Nabi SAW, orang yang habis duduk di majelis taklim ini doanya makbul. Minta apapun akan diberikan. Minta surga diberikan. Minta dijauhkan dari neraka akan dihindarkan. Maka permohonan inilah perlu kita minta kepada Allah setelah kita selesai dalam majelis taklim ataupun majelis zikir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al majlisatana hadha majlisatul mubarakah wa majlisatu dzikrullah wasilatan lana ya Allah min ahli ilmi wal khair wal ibadah, wa la taj'al lana min ahli sir wa ta'ir wal ma'siyah. Allahumma ij'al bitaki isma'na min hadi majlisatul kiram ala jam'iyah Ikhyaul Ulumuddin ala jami'i a'dhaha salamatan lakum ya Allah an jami'il bala wal khala wal waba wat ta'un wal zina wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan wa min baladina Indonesia hadza 'asa wa min buldanil muslimina 'amah innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan waj'al ngani ibadana min ahli ilmi wal air wal ibadah wa la taj'al fi hadhihi sahru min ahli syir wa ta'ir wal ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Syukur yang sudah menyampaikan tauhid beliau, nasihat ilmu kepada kita, khususnya materi persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan, tarhib Ramadan ya. Ini dengan sukarela, dengan penuh kelapangan hati, keluasan hati, dan tentunya penuh semangat kita menyambut bulan Ramadan insya Allah. Namun tanpa terlepas dari tadi manajemen, perencanaan, kemudian apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan sampai akhirnya controlling pada Ramadan. Kita menjadi hamba yang semakin baik dari Allah SWT atau malah sebaliknya, tergantung bagaimana rencana kita menyambut bulan atau menghadapi bulan Ramadan. Baik Bapak Ibu sahabat sekalian yang dirahmati Allah, kami dari pengurus mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran yang sudah berpartisipasi dalam setiap kegiatan rumah Quran Tegal. Dan perlu kami sampaikan kembali bahwa kegiatan kajian rutin ini memang perdana hari ini ya. Alhamdulillah kita adakan secara tatap muka kembali, meskipun tetap online-nya tetap berjalan. Online-nya tetap jalan. Ada yang menyimak dari via fanpage Facebook Rumah Quran Kota Tegal. Dan juga insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang dengan ustaz-ustaz kita yang sebelumnya tahun lalu berarti ya kita coba. Kita akhiri bersama dengan membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Krimis kecil kan.